kebetulan warga Muhammadiyah semua, jadi Bupati Sleman dan Bupati Bojonegoro. Saya kenal Kang Yoto itu tahun 90-an. Dulu menurut ingatan saya tidak secerdas sekarang gitu. Jadi tidak tahu dapat kecerdasannya dari mana ya. Tapi ketika kemudian melihat karyanya sebagai bupati, sama dengan Buya tadi, tesis utama saya, santri itu tidak bisa berkuasa, tidak bisa memimpin negara. Tetapi ketika satu saat ketemu di Malang, lalu kemudian dia cerita tentang bagaimana transformasi yang dia alami, lalu saya tertarik untuk melihat di perubahan ini yang menarik. Mengapa begitu? Bapak saya kira Yoto ini manusia anomalik gitu. Jadi yang sudah menabrak banyak norma-norma. Misalnya ya, sebagai bupati itu kan penuh protokoler. Beliau ini tidak ada protokolernya. Jadi bagaimana seorang bupati lalu kemudian rangkul-rangkulan dengan. Jadi pada satu saat saya mendengarkan dialog Jumat. Jadi di Bojonegoro itu setiap Jumat pagi itu ada rapat dinas SKPD kumpul untuk mengevaluasi kinerja SKPD-nya. Siang hari kumpul masyarakat diundang ke pendopo. Dan siapapun boleh ngomong dan boleh mengkritik. Nah pada saat itu kemudian saya duduk di sampingnya, tiba-tiba datang seorang nenek-nenek gitu. Hebatnya ya nggak usah pamit, lalu duduk aja di sampingnya. Saya sebagai orang yang baru, saya heran, ini Yoto ini apa ini bupati kok? Apa yang diceritakan ibu ini? Itu saya tulis di Jawa Pos kemudian. Cerita kalau utangnya ke tetangganya nggak dibayar-bayar. Lalu kemudian Yoto itu bilang, lah ngutang-ngutang ke dewi saya kok sambat bupati. Tapi tidak berhenti di situ, dia lalu telepon kepala desa dan kemudian diberitahu ibu ini sudah diselesaikan kepala desa. Begitu terus. Pada pertemuan berikutnya saya datang, kemudian ada seorang pengamen. Hebatnya Yoto ini apa namanya itu? Itu yang dan kemarin saya datang lagi ke sana, lalu ada seorang yang nun sewu difabel ya, dan kalau orang Jawa mungkin cedal, tidak bisa bicara secara jelas ya. Ngomong enggak, saya pun enggak ngerti apa yang diomongkan, tapi Yoto ngerti. Dan itu juga rangkul-rangkulan, jadi ini bupati apa preman gitu ya. Ini yang saya sebut nabrak norma-norma itu. Biasanya seorang santri itu kan kaku gitu ya, apalagi santri Muhammadiyah. Ini Yoto ini beyond Muhammadiyah, jadi sudah menabrak, maksud saya menabrak itu melampaui gitu, bukan melanggar ya, melampaui. Jadi melampaui tarjih itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Yoto ini saya juga tidak tahu tidurnya jam berapa. Karena satu saat saya ke sana dan rame orang di pendopo itu jam 1 malam. Paginya dia mimpin sidang tadi. SKPD itu sampai kemudian sorenya ketemu di pendopo diantemi banyak orang itu. Ini tidurnya jam berapa saya nggak tahu. Dan beliau ini juga saya katakan tadi nabrak norma dalam arti melampaui. Rumah ibunya itu kalau hujan deras itu kepiur. Beliau jadi bupati sukses 2 kali, tapi rumah ibunya masih tidak direnovasi. Ketika saya diminta melihat rumahnya, pulang dari sana beliau tanya, sudah ke rumah saya? Sudah. Apa komentar kebangetan gue sampai. Masa bupati 2 kali, rumah ibunya pun tidak, jadi setengah permanen itu loh. Jadi bawahnya bata, atasnya gedek. Jadi saya masuk ke dapurnya, kalau hujan deras itu kepiur itu. Itu saya kira yang mungkin menarik dari Yoto ini. Jadi
kemampuan dia berkomunikasi dengan banyak orang, meyakinkan banyak orang, yang saya kira langka di kalangan masyarakat Indonesia. Dia tidak membatasi diri sebagai bupati dengan penuh protokoler ya, tetapi kemudian dia mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakatnya dan kemudian menerjemahkan dalam program-program pembangunan.